Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Konsep Keperawatan Komunitas, Bapak Tirta Adi Kusuma Soekarto, SKPNS FKAP. Izin Bapak, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis dan review buku yang berjudul Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi. Tepatnya pada bab 6 yang berjudul Potret Sumber Daya Manusia Kesehatan di Indonesia. Boleh di next. Anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Angga Reisia, saya sendiri, ada Amelia Febrianti, dan juga Nadia Fauziatul-Hikmah. Nah, selanjutnya, mengenai identitas buku ini, judul bukunya itu ada Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi. Editornya ini ada Dr. Siswanto MHP, DTMA, Dr. Harimat Hendrawan MKes, Nunik Kusumawardani MSc, PH, Dr. PH Prof. Dr. Lestari Handayani M. Med. Penerbitnya itu dari Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau LPB. Tahun terbitnya tahun 2020 dan jumlah halamannya terdiri dari 308 halaman. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas analisis dan review dari kelompok kami. Yang pertama itu ada rasio tenaga kesehatan di Indonesia. Nah, bab ini itu mengungkapkan bahwa rasio dokter, bidan, dan perawat Indonesia masih jauh di bawah standar WHO. Nah, rasio dokter per 10.000 penduduk itu baru mencapai 1,9, sementara standar WHO adalah 4,45. Begitu juga dengan rasio bidan dan perawat yang belum mencukupi. Hal ini menunjukkan kekurangan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada distribusi tenaga kesehatan, yang dimana dijelaskan bahwa distribusi SDM kesehatan di Indonesia juga tidak merata. Jumlah dokter, bidan, dan perawat terkonsentrasi di perkotaan, sementara daerah perdesaan dan terpencil masih kekurangan. Akibatnya, akses masyarakat di daerah 3T itu menjadi terbatas. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Lalu yang ketiga itu ada tantangan kompetensi dan kualifikasi. Nah, bab ini juga mengidentifikasi tentang tantangan lainnya, yakni peningkatan kompetisi dan kualifikasi SDM kesehatan. Banyak tenaga kesehatan yang belum memiliki sertifikasi kompetisi. Upaya peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan juga masih diperlukan. Lalu yang keempat itu ada peran tenaga kesehatan non-dokter. Jadi dalam bab ini juga dijelaskan bahwa peran strategis tenaga kesehatan non-dokter seperti bidan dan non-medis dalam penyediaan layanan kesehatan primer di Indonesia itu khususnya di daerah 3T. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan yang sudah kami analisis. Untuk kelebihannya itu yang pertama adalah pada bab ini itu membahas secara komprehensif berbagai aspek pembangunan kesehatan di Indonesia. Kemudian yang kedua ada memperdalam pembahasan setiap aspek dengan data dan analisis yang rinci dan terbaru. Kemudian membahas potret dan tantangan yang ada beserta saran dan solusinya. Kemudian menganalisis potret dan permasalahan sumber daya manusia kesehatan secara mendalam. Kemudian secara keseluruhan sebenarnya sudah cukup baik dalam menganalisis permasalahan, namun perlu adanya penyempurnaan khusus pada pengaitan antar komponen secara sistematis dan solusi yang lebih terarah. Untuk lebih detailnya, pada kekurangan buku ini itu yang pertama ada belum mengaitkan antar dua buku untuk memberikan gambaran sistematis, kemudian beberapa analisis belum mengaitkan dengan kerangka sistem kesehatan secara keseluruhan, kemudian ada tidak adanya kesimpulan gabungan untuk memberikan arah kebijakan, kemudian ada yang terakhir ada belum mengaitkan analisis sumber daya manusia kesehatan dengan kaitannya terhadap komponen sistem lainnya. Boleh di next? Baik, Bapak, cukup sekian dari presentasi kami. Eh, Secara keseluruhan, bab ini membahas secara komprehensif potret dan tantangan sumber daya manusia kesehatan di Indonesia, termasuk rasio, distribusi, kompetensi, serta peran berbagai tenaga kesehatan. Nah, informasi ini sangat bermanfaat untuk perbaikan sistem kesehatan di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.